back to Blast Cinema Channel. How are you today, Cuk? Everything okay? Everything fine? Nice. Masih konsisten sama rebahannya kan? So, today Sari rasa bakalan dongengin kalian lagi, Cuk, dengan film yang temanya nggak jauh berbeda sama film kemarin. Judulnya Duma yang tayang tahun 2005. Film drama petualangan ini disutradarai oleh Carol Ballard dengan pemeran-pemeran kerennya Alexander Michaelides, Eamon Walker, Campbell Scott, Hope Davis, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang seekor bayi cheetah yang telah menjadi hewan peliharaan sekaligus teman bagi bocah laki-laki bernama Shane yang hidup bersama dengan ayah ibunya di Afrika Selatan. Oke, gak usah kelamaan lagi, Cuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Berlatar di negara Afrika Selatan, cerita dimulai dengan kehidupan di savana masih berjalan dengan semestinya. Tapi tidak ketika seekor anak cheetah menjadi yatim piatu setelah ibunya dibunuh oleh singa. Anak cheetah itu pun pergi tanpa arah tujuan, hingga malam pun tiba, dia sampai di pinggir jalan. Hampir saja mobil menabraknya, untung orang yang mengendarai mobil itu langsung melihat dan menyingkir. Pengendara itu bernama Peter. Dia menghampiri anak cheetah tersebut bersama dengan anaknya Zen. Zen yang mengambil anak cheetah agar terhindar dari kendaraan lain langsung menyukainya dan ingin merawatnya. Mereka berdua membawa anak cheetah berhenti di sebuah kafe untuk memberinya minum. Peter yang melihat anaknya itu sangat senang ketika bertemu dengan cheetah tersebut, awalnya ragu untuk melarang Shane merawat cheetah itu. Tapi dengan keputusannya lebih bijak, Peter mengizinkan Shane membawa pulang hewan itu, tapi tidak untuk selamanya. Keesokan paginya mereka pun tiba di rumah. Peter dan Shane pun memberi sedikit kejutan akan kedatangan peliharaan baru di rumah untuk ibunya. Ibu Shane ternyata juga senang melihat anggota keluarganya yang baru itu dan disambut hangat olehnya. Untuk tidur pun Shane membiarkan cheetahnya naik di ranjang yang sama. Shane juga dengan sabar dan telaten merawat cheetah yang telah ia beri nama Duma, membantu mengeratkan ikatan dengan seluruh anggota keluarganya. Duma sendiri juga mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selama bertahun-tahun Duma hidup di keluarga manis itu. Dia diajari banyak hal oleh Peter dan Shane. Sebagai hewan dengan lari tercepat di dunia, Shane dan Peter mengajari sedikit demi sedikit Duma untuk melatih kemampuan alaminya itu, dengan cara menyuruh Duma mengejar di samping sepeda motor Peter. Suasana menyenangkan itu tiba-tiba saja redup dikarenakan ayah Shane yang sakit. Waktu itu saat dirinya dan Duma sedang bermain bersama, ayah Shane yang sedang bekerja jatuh pingsan, dan untuk beberapa waktu Shane dan ibunya lah yang merawat peternakan. Waktu terus berjalan hingga Duma tumbuh dewasa. Berhasil melewati masa sulit itu, ayah Shane akhirnya sembuh dan bisa menemani Shane mengajari Duma lagi. Karena Duma yang semakin dewasa, ayahnya memutuskan untuk mengembalikan Duma ke habitat aslinya. Keputusan itu tak bisa Shane terima. Dia sangat yakin jika Duma juga tak ingin tinggal di habitat aslinya dan hanya ingin bersama dengan dia. Tapi Peter tak ingin sesuatu buruk akan terjadi nantinya jika mereka terus membiarkan Duma untuk tinggal di rumah. Dia dengan sangat bersikeras dan tegas akan mengembalikan Duma ke kumpulan cheetah yang lain. Rencana pengembalian Duma tiba-tiba saja tertunda karena Peter jatuh sakit dan meninggal. Kehidupan keluarganya juga 180 derajat berubah setelah kepergian ayahnya. Dia sering murung karena tak terima hal tersebut terjadi. Hari berikutnya, ibu Shane menghampiri Shane yang sedang termenung di kolam renang bersama dengan Duma. Karena ekonomi mereka kini memburuk, dengan terpaksa ibu Shane harus menyewakan peternakan mereka lalu akan pindah ke rumah bibi Gwen untuk sementara waktu. Kekhawatirannya langsung tertuju pada Duma, apakah dia akan ikut bersamanya ke rumah bibi Gwen atau tidak. Dan jawaban ibunya adalah Duma akan mendapatkan rumah baru di tempat perlindungan alam. Dan itu adalah keputusan terbaik bagi mereka semua. Keesokan harinya pun mereka berangkat ke Johannesburg. Rasa kecewa yang dialami Shane sudah tak terhitung lagi. Itu karena kini dia harus kehilangan dua sosok paling berharga di hidupnya. Satu hari di rumah bibi Gwen, pagi itu Shane masih bersiap untuk pergi ke sekolah. Tapi moodnya sudah dibuat buruk karena mendengar jika orang cagar alam akan datang 2 hari lagi untuk menjemput Duma.
Keadaan itu kemudian membuat hubungan dia dengan ibunya renggang. Setelah mengantar Shen ke sekolah, ibu Shen pergi lagi dan membiarkan Duma hanya berdua saja dengan bibi Gwen. Karena takut, bibi Gwen pergi dan lupa membiarkan pintu rumahnya terbuka begitu saja. Alhasil, Duma berjalan keluar untuk menyusul Shen di sekolahnya. Shen yang kala itu sedang berada di dalam kelas kaget melihat Duma tiba-tiba datang. Dan sekarang kekhawatiran tentang keberadaan Duma di sekolah terjadi juga. Tak lama juga seisi sekolah kacau karena panik melihat binatang buas berkeliaran di sekolah. Shen pun langsung keluar dan berlari berlawanan arah dengan siswa yang lain. Shen mencari Duma di toilet tapi tak ketemu. Bukannya bertemu dengan Duma, Shen malah bertemu dengan beberapa siswa laki-laki yang suka merundungi siswa lain. Mereka tidak tahu jika yang sedang Shen cari adalah seekor cheetah. Untungnya Duma datang tepat waktu. Dia menakuti semua siswa nakal itu dan membuat mereka lari terbirit-birit. Shen dan Duma keluar dan langsung melari ketika polisi datang dengan senjata mereka. Mereka berdua berlari sebisa mungkin untuk bersembunyi. Menyadari sudah ada kekacauan karena ulah Duma dan juga tak ingin melihat Duma masuk ke penangkaran hewan, Shen akhirnya setuju dengan rencana pengembalian Duma ke negara tetangga Botswana. Sebelum pergi, dia lebih dulu berpamitan ke makam ayahnya. Kepergian dirinya bersama dengan Duma ternyata tak diketahui oleh ibu Shen. Dia hanya meninggalkan surat dengan motornya tanpa pegal apapun dan hanya membawa peta serta minum secukupnya. Mereka pergi melalui Delta Okavango lalu ke pegunungan Erongo. Ketakutan Mimin akhirnya terjadi juga. Motor itu berhenti di tengah mak gadi-gadi South Pens yang terik dan luas. Karena kehabisan bensin, Shen berhenti sejenak untuk minum dan juga memberi sedikit untuk Duma lalu melanjutkan perjalanannya lagi dengan mendorong motor, menyusuri perjalanan yang cukup jauh. Setelah berjalan cukup lama, Shen dan Duma beristirahat di dekat bangkai pesawat. Tak tahu harus apa, stok minuman juga sudah habis, Shen memutuskan untuk tidur. Sedangkan Duma mengawasi keadaan sekitar. Pagi pun tiba dan di ujung penglihatannya Duma melihat seorang laki-laki berjalan mendekati motor milik Shen. Dia lancang menghidupkan motor itu. Shen pun terbangun dan langsung hampiri orang tersebut, lalu mencoba bernegosiasi dengan orang itu untuk mendapatkan minuman. Orang tersebut pun menyetujui dengan paksa karena takut diserang oleh Duma. Dia meminta tumpangan setelah dia memberi sebagian minumannya. Tapi ternyata motor itu tidak akan pernah berjalan. Ya Allah, orang bensin lagi kosong beyak kentek beleku. Laki-laki bernama Ripkuna itu mengobrol banyak dengan Shen, serta bertukar pikir bagaimana caranya mereka bisa melanjutkan perjalanan menggunakan benda-benda yang ada. Di sisi lain, ibu Shen membuat beberapa selebaran tentang anaknya yang hilang. Dia sangat khawatir apalagi yang dia tahu Shen pergi ke tempat para hewan buas berada. Malamnya, Shen menyuruh Rip untuk mencari banyak kayu. Entah untuk apa, mari kita simak lebih lanjut. Dan ternyata dia menggunakan kayu itu untuk membuat perahu layar dengan motornya. Shen mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rip. Mereka pun berhenti untuk mencari sumber air. Dengan sekuat tenaga, Rip menggali begitu lama dan berhasil. Sesi berikutnya adalah mencari makanan. Shen menyuruh Duma untuk berburu burung unta yang ada tepat di depan mereka. Dengan kecepatan berlarinya yang luar biasa, Duma akhirnya berhasil mendapatkan telurnya. Aisyatakumaha dum era. Rip yang sangat materialistis memberi saran kepada Shen untuk gunakan saja Duma sebagai bisnis. Jika yang terjadi, Duma tak bisa hidup di alam liar dengan dirinya yang tidak bisa berburu. Shen menolak dengan tegas bahwa dia tidak akan pernah menjual temannya sendiri. Tahu jika tujuan Shen adalah tempat berbahaya, Rip memberikan penawaran. Dia akan mengantar Shen, tapi nanti setelah urusan selesai, Shen harus mengantarnya ke arah tujuan menuju selatan. Shen pun langsung menyetujui itu. Keesokan pagi, Shen, Rip, Masaka, dan Duma memulai perjalanan, tapi Shen merasakan kejanggalan. Namun masih terus mengikuti arahan yang diberikan oleh Rip. Sudah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat di mana di sana terdapat ribuan tulang manusia. Entah bekas tempat apa itu, tapi Rip terlihat menyukainya. Dia menemukan sebuah senjata kuno dan langsung diambil. Tiba-tiba sebuah helikopter datang. Rip pikir itu adalah orang jahat yang sewaktu-waktu akan menembaki mereka, tapi ternyata itu adalah ibu Shen yang berusaha mencari Shen di padang yang sangat luas itu.
Waktu terus berjalan. Shen dan Rip beristirahat untuk kesekian kali. Sambil mengasah senjata temuannya, dia bercerita tentang asal-muasal tanda hitam yang ada di wajah Duma dan ambisinya untuk menjadi orang kaya sampai dia meninggalkan seluruh keluarganya. Shen yang mengetahui ada ketidakberesan dalam perjalanannya itu menggunakan kesempatan untuk kabur ketika Rip sedang memasuki goa yang katanya banyak berlian di sana. Tapi sial, bukannya mendapatkan benda yang dia mau, Rip justru tertimbun pasir dan hampir mati. Tapi dengan cepat Shen menolongnya. Tanpa basa-basi, ia pun membongkar semua niat busuk Rip yang sudah menipu Shen hanya untuk mendapatkan uang. Shen dan Duma pergi sendiri menuju barat dan membawa senjata milik Rip untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian mereka mencapai delta Okavango. Di sana, Shen membuat rakit dan akan menyusuri sungai Tamlakani. Awalnya arus sungai itu tenang-tenang saja, tapi tidak setelah dia mendengar arus air yang cukup deras. Shen berusaha keras supaya dia dan Duma tidak terjatuh, tapi sudah terlambat. Dan kini Duma serta Shen terancam dengan kedatangan para buaya lapar. Alhamdulillah Shen membawa senjata milik Rip yang bisa membuat buaya-buaya itu tak berani untuk mendekat. Perjalanan masih berlanjut. Duma yang terpisah dengan Shen terjebak di perangkap manusia. Kini Shen sendiri hanya berbekal senjata milik Rip, berjuang mencari dan membebaskan Duma sambil berlindung dari serangan hewan buas di sana. Shen pikir posisi dirinya sudah aman, tapi ternyata ada seekor babi hutan datang. Shen tentu kaget dan lari, tapi naas dia tersandung dan tak berdaya lagi untuk kabur. Namun ketika dirinya sadar, Shen melihat Duma sudah ada di depan matanya, dengan api unggun dan Rip. Setelah melakukan kesalahan dan tersadar, Rip ternyata menyusul Shen dan Duma lalu berhasil menyelamatkan mereka dari kematian. Perburuan dilakukan lagi oleh Duma. Dia mengejar etanaon kancil merenya rusa. Pokoknya mah itu. Duma mengejarnya sebisa mungkin tapi gagal. Hingga memaksa Shen serta Rip untuk menggunakan cara lain. Mereka berdua melihat kumpulan orang sedang berpesta. Rip dan Shen membuat skenario sederhana hanya untuk mengambil makanan dari mereka. Setelah berhasil, Shen dan Rip kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan sekarung makanan yang enak-enak. Karena sudah menolong hidupnya, Shen ingin memberikan sisa uang yang tersisa untuk Rip. Awalnya Rip menolak karena kali ini dia benar-benar menolong Shen untuk membayar kesalahannya. Tapi Shen memaksa dan membuat Rip harus menerima uang tersebut. Shen, Rip, dan Duma melewati Okavango dan akhirnya tiba di pegunungan Erongo. Hingga perbatasan Botswana dan Namibia sudah terlihat. Namun begitu mereka sampai di sana, tiba-tiba sekawan lalat CC menyerang mereka. Untuk melindunginya dari gigitan mematikan mereka, Rip menutupi tubuh Shen dengan jaketnya lalu meringkuk di atas tubuh Shen, mengorbankan dirinya yang digigit oleh ratusan lalat tersebut. Singkat waktu malam pun tiba, Shen dan Rip masih melanjutkan perjalanan. Tubuh Rip kini sudah mulai membengkak akibat gigitan lalat tadi. Tapi dia masih berusaha keras mengantar Shen. Di tepi bukit, Rip melihat sekumpulan singa. Untuk menakuti mereka, Shen disuruh untuk membuat api, tapi tiba-tiba saja cuaca mempersulit mereka. Di samping tubuh Rip yang mulai mati rasa, dengan berbagai cara akhirnya api itu pun menyala dan kawanan singa itu tidak berani mendekat. Keadaan Rip sudah sangat parah. Dengan senjata yang dia punya, Shen pergi untuk mencari pertolongan. Sebelum pergi, dia mengikat Duma terlebih dahulu supaya tidak meninggalkan Rip. Tapi ikatan itu terlepas dan tujuan Duma pergi adalah untuk mengalihkan perhatian singa-singa tersebut agar menjauh dari Rip dan Shen. Shen yang telah berjalan jauh mencari pemukiman akhirnya berhasil juga. Dengan bahasa daerah setempat yang ia bisa, Shen berkomunikasi dan meminta pertolongan kepada mereka. Menunggu Shen kembali, Duma yang sedang duduk terdiam tiba-tiba mendengar suara kawanannya yang lain. Tentu ia sangat senang, dia dan Citah yang lain pun berlari untuk bertemu. Sedangkan Rip yang sudah sekarat dibawa ke pemukiman warga setempat untuk disembuhkan.
Para tabib langsung meracik obat dan melumurkannya ke wajah Rip. Beberapa hari kemudian, ramuan yang dibalurkan di wajah Rip pun dibuka dan terkejutnya tabib itu ketika melihat wajah Rip. Ternyata mereka semua adalah keluarga dari Rip Kuna. Setelah tak berjumpa begitu lama, melihat Rip ada di dekat mereka, terutama istri dan anaknya, itu sangat membuat mereka lega. Rasa bersalah kini timbul karena lebih mementingkan uang daripada keluarga. Membuat Rip tak bisa menahan kesedihannya. Dia meminta maaf kepada istri serta kedua anaknya. Keadaan Rip sudah membaik dan kini tinggal urusannya dengan Duma. Dia memanggil nama Duma tidak hanya 2 kali tapi berkali-kali. Ketika dirinya akan menyerah, Shen melihat 2 cita sedang kejar-kejaran bermain bersama. Dan ternyata salah satu dari cita itu adalah Duma. Sekarang dirinya sudah benar-benar menyatu dengan alam liar. Dia dengan sejenisnya sudah bisa berburu layaknya binatang buas. Shen menunggu Duma selesai dengan makanannya sambil mengingat semua hal yang sudah diajarkan oleh almarhum ayahnya. Dan dengan berat hati, Shen mengikhlaskan Duma untuk kembali ke habitat dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Kepergiannya yang tidak sebentar itu kini sudah berakhir. Dengan motornya, dia kembali ke rumah melepas rindu kepada ibunya yang sudah kelewat khawatir, lalu melanjutkan kehidupan normal dan bahagia. Joy Adamson sudah bertahun-tahun tinggal di Kenya Utara untuk menemani pekerjaan suaminya George Adamson sebagai pengawas di wilayah tersebut. Salah satu tugas utama George adalah menangani hewan berbahaya yang secara kronis mengancam kehidupan manusia dan ternak. Dan hari itu George dan petugas yang lain pergi ke wilayah yang dimana sudah ada laporan jika singa telah memakan manusia. Setelah cukup lama menelusuri tempat tersebut, akhirnya George dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan hewan buas itu dan berhasil membunuh keduanya. Singkat waktu, mereka pun pulang ke camp. Joy yang melihat suaminya pulang langsung menghampirinya untuk memberikan salam hangat, hingga kemudian George memberikannya kejutan 3 ekor anak singa. Ternyata 3 bayi itu milik singa yang telah dibunuh oleh George. Lalu karena kasihan, George pun membawanya pulang. Di sini, Joy sangat senang dan sangat bersemangat untuk merawat ketiganya. Tapi ternyata hal itu tak semudah yang Joy pikirkan. Terlihat bayi-bayi itu enggan meminum susu yang sudah Joy buat. Bahkan sampai 24 jam berlalu, bayi-bayi itu masih menolak makanan apapun. Melihat bayi-bayi itu sekarat, George mulai merasa bersalah dan berkata seharusnya dia tidak membawanya pulang dan membiarkannya saja di alam liar. Tapi Joy tidak menyerah, dia tetap sabar dan telaten sampai kemudian George mendapatkan sebuah ide, yaitu meletakkan susu itu di tangan Joy hingga bayi-bayi itu pun akhirnya mau meminum susunya dari botol. Bayi-bayi singa itu kemudian diberi nama oleh Joy. Yang paling besar diberi nama The Big One, lalu yang kedua bernama Lastika, dan yang terakhir plus yang paling kecil bernama Elsa. Joy dan George menyayangi mereka bertiga layaknya anak sendiri, tapi untuk Elsa dia mendapatkan posisi paling istimewa di hati Joy. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia paling berani dan suka sekali menjelajah. Suatu hari ketika umur Elsa dan yang lain sudah mencapai 3 bulan, Elsa yang badannya paling kecil sering kali kehabisan makanannya. Hal itu pun membuat Joy tergugah untuk menyisihkan bagian untuk Elsa lalu menyuapinya, sehingga kedekatannya dengan Elsa pun semakin erat. Hari-harinya juga banyak Joy habiskan dengan anak kesayangannya itu, tapi ketika 3 anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, Joy memerintahkan Nuru asisten mereka untuk gantian menjaga, sekaligus membuat pagar agar 3 singa itu tidak mengacak-ngacak rumahnya lagi. Ketika Joy dan singa-singa sedang bermain di halaman rumah, terlihat John temannya George datang berkunjung. John nampak khawatir dengan keberadaan singa-singa tersebut mengingat orang tua mereka adalah pemakan manusia, sehingga John pun memberikan saran agar hewan itu dimasukkan saja ke kebun binatang. Singkat cerita, kebun binatang Rotterdam memberikan kabar untuk Joy jika mereka siap menerima Elsa dan saudara-saudaranya.
Sejak itulah Joy dan George pun melatih ketiga singanya untuk melakukan perjalanan jauh. Dimulai dengan mengajak mereka berjalan-jalan menggunakan mobil. Waktu terus berjalan dan hal yang selama ini Joy takutkan terjadi juga, di mana dia harus menjalani hari terakhirnya bersama Elsa. Sebenarnya Joy berat harus berpisah dengan tiga singanya, terutama dengan Elsa. Tapi karena keputusan ini yang terbaik, Joy dan suaminya pun berangkat menuju landasan udara Nairobi untuk mengantar mereka ke kebun binatang Rotterdam. Singkat waktu mereka pun sampai. Tapi sesampainya di sana, Joy malah izin berbelanja karena tidak kuat menahan sedih jika melihat tiga anak kesayangannya itu pergi jauh. Lalu sesuai keinginan sang istri, George datang untuk menjemput Joy di toko. Terlihat Joy sangat sengsara mengetahui jika anak-anaknya sudah pergi ke kebun binatang, tapi tiba-tiba ternyata George tahu jika Joy sangat menyayangi Elsa dan tidak bisa dipisahkan sehingga dia pun membiarkan dua yang lain berangkat sedangkan Elsa akan di rumah bersama Joy. Hari-hari setelahnya Joy terus mengajak Elsa bermain, dia bahkan mengabadikan anaknya itu menggunakan kamera. Beberapa hari kemudian, John datang lagi untuk menjenguk George yang baru saja terjangkit penyakit malaria. Untung saja dengan olahraga yang seimbang dan minum obat, George masih baik-baik saja. Lalu tidak lama kemudian, saat John baru saja memperingatkan George untuk tidak berlebihan meminum obatnya, Joy dan Elsa pulang. John yang masih takut dengan Elsa pun langsung menutup pagar ketika Joy masuk. Tapi beberapa saat kemudian, Joy malah membukanya lagi dan membiarkan singa itu bermain bersama George. Keesokan harinya, Joy harus pergi untuk mengurus sesuatu termasuk membeli pil malaria suaminya yang hampir habis. Tapi saat akan berangkat, Elsa malah ngajedok di atas mobilnya sehingga George pun turun tangan untuk mengajak Elsa turun. Setelah Joy pergi, John kembali memperingatkan George untuk segera mengurus Elsa, sebab sebentar lagi George akan menerima cuti dan dia harus kembali ke Inggris. Karena mana mungkin kan Elsa diajak ke Inggris juga? Ternyata tak adanya Joy di rumah membuat George kesal dengan kelakuan Elsa. Tapi di balik itu, George bangga akan kesetiaan Elsa terhadap Joy, sampai-sampai Elsa rela menunggu di depan rumah hingga keesokan harinya Joy pulang. Karena sekarang kondisi George sudah membaik, mereka pun memutuskan pergi ke Kiunga untuk berkemah sekaligus mengenalkan laut kepada Elsa. Tapi sampai di sana, penduduk setempat sempat merasa keberatan dengan kehadiran Elsa. Ditambah baru-baru ini ada singa yang telah memakan ternak mereka. Untungnya, George dan Joy mampu meyakinkan penduduk hingga liburan pun dimulai. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Elsa tidur satu tenda dengan Joy dan George. Tapi di tengah malam, Joy terbangun gara-gara mendengar sesuatu. Tidak ingin membangunkan suaminya yang terlihat sangat kelelahan, Joy pun memeriksa asal suara itu yang ternyata jelas Joy sangat ketakutan melihat hewan buas itu ada di hadapannya. Tapi Joy masih bersikap tenang hingga kemudian dia masuk ke tenda lagi untuk membangunkan George. Di sini George yang masih rada ngantuk berusaha untuk mencari singa yang dimaksud oleh istrinya. Hingga saat berhasil bertemu dan ingin menembak, George teringat kalau dia lupa mengisi amunisi. George pun akhirnya kembali ke tenda untuk mengambil amunisinya, tapi tiba di sana dia malah meminum obatnya dengan jumlah yang cukup banyak lalu kembali menembak si singa. Esoknya, George dan Joy mengajak Elsa bermain di laut dan ternyata hewan itu gampang sekali beradaptasi. Tapi beberapa saat kemudian terjadi hal yang tidak diduga-duga, di mana George kehilangan kendalinya gara-gara kebanyakan mengkonsumsi obat. Joy yang panik berusaha mengambil obatnya dari tangan sang suami, sampai dokter datang dan memberinya saran untuk istirahat saja dan sementara ini jangan mengonsumsi obat dulu. Ketika liburan usai, Elsa kembali bermain di luar rumah ditemani oleh Nurul. Lalu di sisi lain datang beberapa pemburu yang tak sengaja melihat Elsa sedang santai di atas pohon.
Pemburu yang takut jika singa itu buas pun langsung membidikkan senjatanya, tapi untung langsung dicegah oleh temannya yang lain. Temannya itu berkata jika singa itu milik Joy, yang kemudian mereka pun segera pergi ke rumahnya. Mr. Watson alias pemburu yang tadi hampir menembak Elsa pun langsung meminta maaf kepada Joy, sekaligus memberitahu maksudnya datang kepada Joy di mana dia ingin memburu gajah. Joy yang mendengar itu pun memberitahu Mr. Watson jika di daerahnya gajah tidak boleh diburu. Di waktu yang sama juga Nuru datang dengan tergesa-gesa karena ingin memberitahu Joy tentang Elsa yang kini sedang bermain-main dengan gajah. Joy yang khawatir pun bergegas mencari Elsa sekaligus mengajak Mr. Watson yang ingin sekali melihat gajah. Sesampainya di lokasi, terlihat Elsa masih membuat takut gajah-gajah yang sebenarnya datang untuk mencari makanan. Tapi karena aksi Elsa yang menggemaskan, Mr. Watson dengan cepat mengambil beberapa gambar. Tapi sepulangnya dari sana, Joy dan George harus mendapatkan kabar buruk dari John yang mengatakan sudah banyak kerusakan yang dibuat oleh Elsa. Salah satunya adalah pertanian warga. John berkata jika Elsa sudah tidak mungkin untuk dipelihara lagi, sebab kalau dibiarkan berkeliaran dengan tubuhnya yang sudah sangat besar, Elsa rawan ditembak. Terus kalau terus-terusan dikurung, Elsa bisa saja menjadi stres dan kejam. Dan untuk kesekian kalinya, John menyuruh Joy untuk menaruh Elsa di kebun binatang. Tapi ternyata Joy menolak hal tersebut dan malah berniat membebaskan Elsa di alam liar karena dia tidak ingin melihat hewan kesayangannya itu menghabiskan waktu di dalam kandang. Di sini John dan George satu pikiran, di mana ketika Elsa dilepas ke alam bebas, apakah mungkin dia bisa bertahan? Joy pun menjawab jika dia akan mengajari Elsa bagaimana caranya hidup di alam liar. Lalu dengan teramat sangat, Joy meminta izin kepada John untuk memberi waktu kepadanya selama 3 bulan. Paginya, Joy dan yang lain pergi ke alam liar yang jaraknya 340 mil dari rumah untuk melatih Elsa. Lalu dia juga berencana untuk mengurangi jatah makan Elsa agar singa itu terbiasa untuk melakukan perburuan atau bergabung dengan singa yang lain. Beberapa hari setelah pelatihan yang pertama, tiba saatnya untuk membiarkan Elsa tidur semalaman di luar. Dan beruntungnya mereka ketika di tengah jalan bertemu dengan singa jantan. Merasa singa itu cocok untuk Elsa, Joy dan George pun berencana untuk meninggalkannya di situ saja. Tapi yang terjadi malah Elsa tak kunjung turun dari mobil. Kesal karena singa itu tak kunjung turun, Joy pun akhirnya turun tangan. Tapi ternyata Elsa tak cocok dengan singa jantan tersebut sehingga perjalanan kembali dilanjutkan. Tidak lama kemudian, Joy dan George menemukan kawanan singa yang sedang menyantap buruannya. Mereka pun akhirnya setuju membiarkan Elsa berada di sana sekaligus membuat Elsa belajar bagaimana caranya makan di alam liar. Tapi ketika esoknya mereka kembali lagi ke tempat tersebut, terlihat Elsa sangat sedih dan kesepian yang membuat mereka kembali membawa Elsa ke perkemahan. Setiap hari George membawa Elsa keluar berharap jika hewan itu akan menunjukkan sisi liarnya sebagai predator. Tapi ketika Elsa melihat ada hewan lain yang dilakukannya hanyalah bermain dan bermain. Aisyah Elsa! Sampai suatu hari ketika suami istri itu meninggalkan Elsa semalaman di luar seperti biasa, tiba-tiba malamnya Elsa kembali dengan tubuh penuh luka hingga setelahnya Elsa enggan untuk pergi lagi. Tapi karena waktu yang tersisa tinggal 2 minggu lagi, Joy dan George kembali membawa Elsa keluar dan membiarkan hewan itu sendirian di luar sana. Singkat cerita, setelah hujan lebat melanda wilayah itu, Joy dan suaminya kembali untuk mencari Elsa. Awalnya hewan itu tak kunjung muncul, tapi setelah George menembakkan senjatanya berkali-kali, Elsa pun muncul. Dan semua mimpi buruk terjadi juga di mana sekarang Elsa lemah tak berdaya karena tak bisa melindungi dirinya sendiri di alam liar. George pun langsung marah kepada Joy dengan berkata jika sudah terlambat untuk menjadikan Elsa liar karena sedari kecil Joy selalu memanjakannya. Tidak terima dengan perkataan George, Joy meluapkan perasaannya juga dengan berkata sampai kapanpun dia tidak akan rela jika melihat Elsa berada di kebun binatang.
Karena keinginan Joy sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi, George akhirnya tetap membantu istrinya itu untuk membebaskan Elsa walaupun nantinya di luar sana dia akan mati. Karena yang terpenting Elsa tidak terkurung di dalam kandang. Singkatnya, setelah Elsa pulih, George mendapat kabar jika kebun binatang memberinya perpanjangan waktu untuk melatih Elsa. Mereka juga mempersilahkan George untuk membawa Elsa ke daerah lain yang ternyata cocok, yang dimana Elsa mampu berhari-hari pergi sendirian lalu kembali hanya untuk makan. Hari-hari berikutnya, Elsa juga mampu membuktikan jika dirinya bisa mencari makan sendiri sekaligus bergabung dengan singa yang lain. Hingga waktu untuk berpisah pun tiba. Tidak ingin melihat istrinya sedih, di sini George berjanji akan membawa Joy kembali hanya untuk mengunjungi Elsa. Lalu setelah cuti selesai, akhirnya Joy dan George bisa kembali ke Kenya walaupun hanya punya waktu 1 minggu. Tapi ketika mereka pergi mencari Elsa, Elsa tak kunjung muncul dan hal itu membuat Joy kecewa. Namun tidak lama setelah tiba di perkemahan, Elsa muncul dengan 3 ekor anaknya yang lucu-lucu. Joy hampir saja tergoda untuk merawat bayi-bayi singa itu lagi. Tapi mengingat bagaimana perjuangan mereka untuk meninggalkan Elsa di alam liar sangatlah berat, Joy pun mengurungkan niatnya. Dan film pun berakhir. Di sebuah desa kecil, Rosca dan kakaknya Chalfe terlihat sedang mencari kayu bakar untuk memasak. Lalu setelah kayu yang mereka cari sudah cukup banyak, mereka pun pulang dan langsung membantu ayah serta ibunya memasak makan malam mereka. Tapi tidak beberapa lama kemudian, cuaca menjadi sangat buruk. Petir bergemuruh dan hujan lebat turun membuat Rosca dan keluarganya ketakutan hingga dengan cepat mereka pun masuk ke rumah untuk berlindung. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba datang 2 pria yang ternyata adalah Thor si dewa petir dan Loki si dewa pencari masalah. Selvfølgelig kan de det. I har nu fået æren af at huse 2 af de mægtigste guder i Valhalla. Hvad er det, der stinker sådan? Thor yang baru masuk langsung terganggu dengan bau makanan yang dibuat oleh ayah Rosca. Lalu karena merasa makanan mereka kurang layak, Thor pun menyuruh Rosca dan Chalfe untuk membersihkan kambingnya karena kambing tersebut akan ia masak. Namun syaratnya mereka hanya boleh memakan dagingnya saja dan jangan sampai mematahkan tulangnya. Di saat mereka sedang menikmati makan malam, Thor tiba-tiba memberikan sebuah kisah di Valhalla atau aula megah bagi para dewa tentang serigala Fenrir atau serigala raksasa yang menyamar menjadi seekor anjing. Serigala itu sangat kuat dan ganas, makanya para dewa merantainya di Valhalla. Selain itu, mereka juga menghindari malapetaka jika serigala itu jatuh ke tangan para raksasa, karena jika itu terjadi, maka akan terjadi Ragnarok atau pertempuran akhir dunia. Og der vi for evigt hersker mørke og vinter. Di samping Thor yang bercerita, Loki tiba-tiba memanggil Chalfe dan menanyai apa cita-citanya ketika besar nanti. Chalfe pun menjawab jika ia ingin menjadi kuat karena akan mengelola perkebunan yang sangat besar. Mendengar itu, Loki pun menyuruh Chalfe untuk memakan sumsum tulang kambing itu jika Chalfe ingin menjadi seorang pria yang kuat. Awalnya Chalfe ragu karena mengingat larangan dari Thor, tapi karena Loki terus menghasutnya, Chalfe pun mematahkan tulang tersebut dan bergegas memakan sumsumnya. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Di saat semua orang masih tertidur, Rosca terbangun ketika melihat Thor keluar rumah, yang ternyata Thor akan memulihkan kambingnya itu menggunakan palu. Seketika itulah muncul kekuatan dahsyat dan kambing tersebut kembali ke wujudnya semula. Tapi ketika melihat kambingnya pincang satu, Thor sontak marah dan menyuruh mereka untuk segera mengaku. Dengan rasa bersalah sekaligus takut, Chalfe pun maju dan berusaha meminta maaf. Lalu ketika dirinya akan menjelaskan apa yang terjadi semalam, tiba-tiba Loki menyela dan berusaha menutupi kesalahannya dengan menyuruh Thor memberi hukuman kepada Chalfe dengan menjadikannya sebagai budak.
Kemudian karena ayah mereka cacat tangan, Calvé yang menerima hukuman itu lalu mengajak dan mengajari Roska bagaimana caranya mencari ikan. Tapi di sana, Roska malah meminta Calvé untuk jangan pergi. Dia juga berniat berbicara lagi dengan Thor. Namun karena Calvé sendiri menginginkan hukuman itu alias dia ingin melayani dewa, Calvé langsung menguatkan adiknya itu serta berpamitan kepada kedua orang tuanya. Singkatnya, Calvé pun berangkat bersama Thor dan Loki. Sebagai hukuman pertama, Calvé disuruh mendorong gerobak oleh Thor dan dilarang berhenti sebelum sampai tujuan. Tapi karena Calvé sudah sangat kelelahan, dia pun akhirnya pingsan dan saat bangun dirinya sudah berada di dalam gerobak yang terbang jauh ke langit. Ketika mereka akan sampai, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan yang ternyata itu adalah Roska yang diam-diam menyelinap ikut. Thor yang melihatnya pun marah, tapi karena ada Loki yang pintar mengecoh, Roska pun diizinkan ikut bersama mereka. Hun er dit ansvar. Er du med? Er du med? Tiba di Valhalla, Thor kaget karena serigala Fenrir telah kabur. Dirinya lalu segera masuk ke aula dengan Roska dan Calvé di belakangnya untuk ikut berdiskusi dengan dewa yang lain mengenai serigala tersebut. Di dalam sana, Thor dan yang lain saling menyalahkan karena tak becus menjaga serigala itu. Tapi karena tak ingin membuang-buang waktu lagi, pemimpin para dewa yaitu Raja Odin menyuruh Thor untuk segera pergi mencari serigala Fenrir sebelum para raksasa menemukannya. Og lænke den ulv. Malam harinya, Calvé dan Roska pun beristirahat untuk mempersiapkan diri di hari esok. Di malam itu juga, Roska mengalami mimpi yang aneh, di mana ia merasa seperti diberi keyakinan untuk berani melakukan sesuatu. Lalu ketika pagi telah tiba, makhluk aneh sudah berada di depannya dan dia bernama Quack, anak raksasa yang dibawa oleh Loki sebagai imbalan karena lawannya kalah taruhan. Tidak lama kemudian pelayan datang, menyuruh Calvé dan Roska membersihkan ikan yang akan dimasak untuk Thor. Tapi karena Roska jijik dan tidak tahu bagaimana caranya memotong ikan dengan benar, Quack pun dengan cepat membantunya. Selain membersihkan ikan, mereka juga disuruh untuk membersihkan gubuk. Dan di sini Roska mulai tidak terima karena Thor dan dewa yang lain memperlakukan dirinya dengan semena-mena. I er trælle. Tapi karena dia hanya manusia dan mereka dewa, Roska, Calvé, dan Quack pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara karena sifat lancangnya. Di dalam penjara, Roska mengungkapkan rasa rindunya kepada kedua orang tuanya di rumah dan dia ingin sekali pulang. Tapi berbeda dengan Calvé yang merasa jika kesempatan menjadi budak para dewa adalah hal yang langka dan impian semua orang karena bisa jadi dia akan mendapatkan kekuatan. Roska yang tidak bisa terus berdiam diri dan dijadikan budak pun berusaha melarikan diri dengan membobol kunci penjara di saat Thor tertidur. Awalnya Calvé tidak ingin pergi, tapi karena tidak bisa membiarkan Roska sendirian, dia pun akhirnya ikut hingga berhasil keluar dari gubuk. Melihat ada penjaga di luar, Quack dengan sekuat tenaga memukulnya dari belakang sampai pingsan hingga pintu dapat dibuka. Tapi ketika akan melanjutkan perjalanan, Calvé melarang Quack untuk ikut karena tidak mungkin dia membawa seorang anak raksasa ke dunia manusia. Quack, vi kan ikke tage dig med. Singkat cerita, sampailah kakak beradik itu di tepi jurang yang di bawahnya terdapat dataran menuju rumah mereka. Tapi karena terlalu tinggi, Roska yang mencoba untuk turun tiba-tiba saja terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya dengan cepat Quack datang menolong mereka lalu memberitahu jalan alternatif. Tiba di daerah perbukitan, paniknya Calvé dan yang lain ketika mereka menemukan jejak kaki hewan yang sangat besar. Karena takut jika hewan itu adalah serigala Fenrir, Roska dan Quack mempersiapkan beberapa benda untuk berkemah, sedangkan Calvé tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali kepada Thor. Tapi di perjalanan pulang, tiba-tiba sekumpulan raksasa menangkapnya. Setelah ditanyai para raksasa, akhirnya mereka tahu kalau Calvé adalah budak dari Thor. Makanya mereka mengajak Calvé ke tempat mereka di Utgard dengan iming-iming akan mendapatkan kekuatan yang sama seperti dewa. Sementara itu di sisi lain, Roska terus menghabiskan waktunya bersama Quack yang ternyata baik dan selalu membantu.
Setiap hari mereka bermain dan tertawa bersama sampai suatu ketika mereka tertidur, Roska mendapatkan mimpi yang sangat aneh di mana dia memiliki sebuah kekuatan dan terlihat Quark tunduk di hadapannya. Singkat cerita, ketika bangun dari tidur, Roska dan Quark dikagetkan dengan kemunculan raksasa yang tiba-tiba datang. Untungnya di waktu yang tepat, Thor datang menolong mereka. Roska kemudian menjelaskan kepada Thor jika Calvé sudah pulang kemarin, yang padahal dia telah diculik oleh para raksasa. Di tengah perjalanan pulang, ketika Thor dan Loki bertemu dengan Dewa Tyr, si dewa perang yang sedang berburu, tiba-tiba datang serigala Fenrir yang selama ini mereka cari-cari. Semua prajurit pun mulai bergerak untuk menangkap serigala tersebut, tapi serigala itu malah muncul di hadapan Roska. Yang anehnya, dia malah meninggalkan Roska begitu saja dan bukan memakannya. Mengetahui jika ada sesuatu yang aneh dengan Roska pun, Thor segera membawanya kembali ke Valhalla dan memberitahu para dewa jika mungkin Roska adalah anak keturunan dewa yang menghilang 3000 tahun yang lalu, yang juga memiliki ikatan dengan alam dan binatang. Tapi karena terjadi kontroversi di antara para dewa, Dewa Odin pun tak percaya dan menyuruh Roska untuk keluar. Malamnya ketika Roska tertidur, tiba-tiba dirinya mendengar suara samar-samar yang ternyata itu adalah Dewi Frigg atau Dewi Kasih Sayang sekaligus istrinya Dewa Odin yang membawa Roska ke danau untuk meramalnya. Di sana Roska melihat betapa hancurnya dunia ketika kegelapan berkuasa. Lalu tiba-tiba saja Roska sudah terbangun dengan keadaan wajah basah kuyup. Dia lalu menerima kalung milik Calvé yang dibawa oleh burung gagak, yang kemudian gagak tersebut menunjukkan di mana keberadaan Calvé sekarang. Roska pun memberitahukannya kepada Thor dan Loki. Sebelum mereka berangkat, Loki dan Thor memberitahu Roska jika nanti mereka ke Utgard mungkin kesempatan untuk pulang sangat kecil. Tapi karena Roska ingin sekali menyelamatkan kakaknya, dia tidak peduli dengan resiko tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di Utgard, rumah para raksasa, dan bertemu dengan raksasa bernama Deluge. Di sana, Thor meminta agar Calvé dikembalikan, tapi ternyata syaratnya Thor harus menyerahkan palunya kepada Deluge. Awalnya Thor ragu, tapi karena melihat Roska ingin sekali kakaknya itu dibebaskan, dirinya pun langsung menyerahkan palunya itu kepada Deluge. Syarat selanjutnya, Thor harus meminum arak buatan raksasa dan lanjut adu panco dengan Ratu Raksasa. Tapi gara-gara kekuatan Ratu itu sangat kuat, Thor pun kalah. Dia yang tidak terima dengan kekalahan tersebut menantang siapapun untuk melawannya, dan datanglah ibu dari Deluge yang menerima tantangan tersebut. Namun karena Thor tidak mau menyakiti wanita tua, dia pun hanya mengajaknya untuk berdansa sampai tanpa sadar jika dirinya akan terkena sihir, dan perlahan tubuh Thor pun berubah menjadi tua lalu jatuh pingsan. Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, Loki pun menyuruh Roska untuk kabur dan kembali ke Valhalla. Di saat Loki dan Thor tertangkap, Roska pun berusaha kabur untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai akhirnya dia sampai di Valhalla. Tapi setibanya di sana dan memberitahu para dewa jika sekarang Thor hampir mati, dia malah diusir karena dianggap tidak pantas untuk berbicara kepada mereka. Roska yang kebingungan pun lalu pergi mencari tempat untuk beristirahat, dan ditemukanlah sebuah gua di mana Roska bertemu lagi dengan serigala Fenrir. Sedangkan di sisi lain, Dewi Frigg akhirnya memberitahu Dewa Odin jika sebenarnya Roska memanglah anak terang atau anak dewa seperti yang sudah diramalkan. Keesokan harinya setelah berhasil menaklukkan serigala Fenrir, Roska pergi bersamanya menuju Valhalla. Dan di sanalah akhirnya para dewa merasa bersalah karena sempat tidak percaya jika Roska adalah anak dewa. Lalu selanjutnya mereka pun memutuskan untuk datang ke Utgard berperang melawan para raksasa untuk menyelamatkan Thor, Loki, dan Calvé. Di saat pertarungan berlangsung sangat sengit dan para dewa terpojok oleh raksasa, datanglah serigala Fenrir yang membantu mereka. Hingga para dewa pun bisa masuk ke dalam, di mana Thor tergeletak tak berdaya dengan tubuh yang sudah menua.
Di saat para dewa menyerang raksasa yang tersisa, Roska berusaha menyadarkan Thor sampai kemudian sihir itu lenyap lalu Thor bangkit dan langsung menyerang para raksasa menggunakan palunya. Dan di sisi lain, Roska yang sedang bersembunyi tiba-tiba didatangi oleh raksasa. Tapi dia berhasil selamat ketika sinar menyilaukan keluar dari tubuhnya dan membuat si raksasa lenyap seketika. Kemudian di saat mereka akan kabur, Ibu Deluge langsung membuat api. Tapi melihat Quark masih di dalam sana, dengan cepat Roska pun langsung melewati api lalu segera keluar dari sana dan kembali ke Valhalla. Di Valhalla, Dewa Odin memberikan penghormatan kepada Roska dengan memberikan kursi yang hanya bisa diduduki oleh dewa. Roska pun berterima kasih dengan penghormatan tersebut. Dia juga memberikan pesan kepada para dewa untuk selalu bersatu dan jangan berselisih. Namun dirinya tidak bisa berada di Valhalla karena menurutnya Valhalla bukanlah tempat dia berada. Dia hanya ingin pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah. Mendengar itu, para dewa pun mengerti, tapi tidak disangka jika Calvé tidak ingin ikut pulang dan akan tetap menjadi budak para dewa. Sehingga Roska pun pasrah dan pulang hanya bersama Quark. Setelah menerima kalung pemberian Dewi Frigg yang bisa membuatnya kembali lagi ke Valhalla, Roska dan Quark terjun dari tebing menuju dunia manusia. Tapi tidak lama kemudian, Calvé ternyata menyusul karena telah berubah pikiran. Mereka bertiga lalu bergegas pulang ke rumah bertemu dengan kedua orang tua mereka, serta mengenalkan Quark dan menjadikannya sebagai anggota keluarga yang baru. Dan film pun berakhir.